Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqi mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kitab Syarh Al-Hikam sudah sampai pada maqalah yang ke-14 yang membahas tentang bahwa dunia ini gelap, sedangkan yang menyinarinya yaitu pandangan tauhid, ya, yang meyakini bahwa wujud alam semesta ini menjadi ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang memandang dunia sebatas fisik semata, mereka tidak akan menemukan Tuhan. Maka muncullah orang-orang yang memiliki paham ateisme, yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Karena mereka menuntut secara logika. Kalau Tuhan ada, di mana? Nah, ini logika yang dijadikan dasar oleh orang-orang yang berpaham ateis ini, menimbulkan ketidakpercayaan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagi orang yang beriman, itu meyakini bahwa Allah itu nyata. Buktinya apa? Ciptaannya yang berwujud alam semesta itu nyata adanya. Bagaimana mungkin wujud ciptaannya saja nyata, ya sudah pasti sang pencipta pasti ada. Nah, ketika menuntut wujud fisik, ya, seperti apa wujud Tuhan? Sebagaimana yang diilustrasikan dalam agama-agama lain dengan wujud patung dan lain sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan munculnya panteistik itu. Kenapa umat Islam meyakini bahwa Allah itu ada dan nyata, dan meyakini ciptaannya saja nyata, pasti sang penciptanya ada. Kenapa Allah tidak bisa dipahami secara fisikly? Ya karena Allah memiliki kesempurnaan yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang menyerupainya. Ini jelas dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, ya, bahwa laisa kamitslihi syai'un ini menjawab, ya, soal pertanyaan yang menuntut wujud fisik, karena Allah itu maha sempurna. Maka Al-Quran memberikan informasi, ya, bahwa tidak ada sesuatu
apapun di alam semesta yang menyerupainya. Artinya kalau ada orang yang memiliki persepsi wujud-wujud Tuhan dalam bentuk fisik, ini kan persepsi mereka. Dan persepsi itu pasti terbatas, apalagi wujud yang diilustrasikan tentang Tuhan juga terbatas. Sementara Allah Maha Sempurna. Kalau wujud yang ditampilkan secara fisik itu terbatas, tentu tidak mampu menggambarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makalah ini al-kaunu kulluhu dulmah, ya. Al-kaun itu adalah alam semesta, ya. Kulluhu semuanya, dulmah. Dulmah itu gelap. Ya, jadi wujud apapun yang di alam semesta ini dulmah, gelap. Wa inna ma'ana rahu duhurul haqqi fihi. Kemudian yang bisa memberikan cahaya, ya, di dalam alam semesta ini yaitu duhurul haq, kenyataan dari al-haq, ya, fihi di dalam al-kaun, fihi di dalam alam semesta. Nah, maka orang-orang yang memiliki pemahaman ateis, ya, bahwa Tuhan itu tidak ada, ya karena mereka menggunakan logikanya memahami alam semesta dan menuntut wujud Tuhan, ya akhirnya tidak menemukan. Tapi bagi orang yang beriman, ya yakin Allah itu ada karena ciptaannya nyata. Karena itu mu'alif memberikan pencerahan bagi kita bahwa pandangan yang menyatakan alam itu sebagai wujud yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya itu, maka pandangan kita ketika memandang alam semesta itu sebagai duhurul haq, kenyataan al-haq, ya, ini bisa menjadi cahaya yang menerangi soal hakikat wujud alam semesta. Maka dengan memahami bahwa hakikat wujud alam semesta itu sebagai madharul haq, yaitu kenyataan al-haq, ya, yang itu tidak lepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita bisa melihat, ya, planet bumi, ya, kemudian ada bintang, ada bulan, ada matahari, ya, dan juga, ya, galaksi Bima Sakti. Itu semua adalah al-kaun. Itu semua adalah alam semesta. Nah, kemudian kita melihat bumi, ya, seluruh penduduk di planet bumi, ya, dulunya yang awalnya hanya Adam, kemudian sekarang menjadi sekitar 7 miliar, ya, penduduk muka bumi. Nah, kalau dipandang secara tauhid dengan pandangan bahwa alam semesta termasuk planet bumi yang kita tempati ini sebagai madhar kenyataan dari al-haq, maka kita menemukan, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan, yang mewujudkan, yaitu wujud alam yang nyata di dunia ini. Jadi al-kaunu kullu dzulmah
bahwa alam semesta semuanya adalah gelap, ini bagi orang yang tidak mendapatkan cahaya tauhid dan keimanan di dalam hatinya, sehingga dia gelap. Tapi kalau orang yang mendapatkan cahaya tauhid, cahaya keimanan, dia meyakini ya, wujud alam semesta dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Jawabnya ya Allah. Alam semesta disebut sebagai alam kabir, makrokosmos. Dari tidak ada menjadi ada, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian melihat ke dalam diri kita juga sama. Sekarang ada, tapi dulunya tidak ada. Kemudian kita diciptakan oleh Allah, didesain oleh Allah, diatur seluruh kehidupan kita. Nah, maka kita meyakini bahwa Allah lah yang mengatur, yang menetapkan seluruh cerita di kehidupan dunia ini. Maka apabila disinari dengan pandangan keimanan dan tauhid, akan senantiasa mampu memandang Allah ya nyata dalam penciptaan alam semesta ini. Nah, inilah pentingnya kita memahami ilmu tauhid itu. Bahkan sekecil apapun ya di alam semesta ini, di dalam hadis juga dijelaskan ya, la tataharraku dzarratun illa biidznillah. Tidak ada yang bergerak seberat biji sawi ya di alam semesta ini ya kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa daun jatuh pun itu juga atas ketetapan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga ya hidup kita ya, detik demi detik ya, semua ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang belajar tasawuf, belajar thariqah ya, mampu meyakini bahwa alam semesta sebagai ciptaan Allah, termasuk diri kita juga ciptaan Allah, dan semua by design oleh Allah ya, termasuk soal rezekinya, ajalnya, kemudian sakiyun au saidun ya, semua telah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita bisa memandang semua alam semesta ini bersumber dari yang satu, dari Allah, nah, ini sebagai pandangan tauhid ya, yang meyakini bahwa dari yang satu yaitu Allah, kemudian tercipta alam semesta. Ini yang disebut dengan syuhudul wahdah fil kasroh ya. Syuhudul wahdah, memandang yang satu ya, fil kasroh, dalam wujud alam semesta. Kemudian teori yang kedua, syuhudul kasroh fil wahdah, memandang yang banyak yaitu alam semesta fil wahdah, kembali kepada yang satu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mu'alif menjelaskan kultu al-kaunu min haitsu kauniyatihi, alam semesta dari aspek ya penciptaannya, wa duhuru hissihi, dan kenyataan fisiknya, kulluhu semuanya, dulmah semuanya gelap. Itu. Jadi wujud alam semesta secara fisik seperti gunung, laut
ya, pohon-pohonan, semua yang ada di alam semesta kalau dikaji dari aspek lahiriahnya, fisiknya, yaitu dulmah, gelap. Li'annahu hijabun, karena itu menjadi hijab. Kenapa menjadi hijab? Karena tidak mampu memandang kepada yang hakiki, kepada Sang Pencipta. Ini yang menjadi hijab, ya. Tadi sudah saya jelaskan, di antara orang-orang yang memiliki pemahaman ateisme, ya, karena dia melihat alam semesta ini terlepas dari ketuhanan. Dianggap wujud gunung, laut dan sebagainya itu hanya proses alam, tidak ada keterkaitan Tuhan. Lah, orang-orang yang memiliki paham ini termasuk orang yang terhijab, orang yang tidak mampu memandang Allah di dalam wujud alam semesta. Begitu juga orang-orang awam, ya, ketika melihat objek fisik, ya, seperti objek gunung, ya, objek lautan, ya, ketika sebatas dipandang lahiriahnya juga sama, tidak mampu menemukan yang hakiki penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang belajar tasawuf itu meyakini, ya, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta yang ada. Maka tadi menggunakan teori suhudul wahdah fil kasrah, memandang yang satu kepada yang banyak, gitu loh. Dari Allah lah tercipta alam semesta. Andai tidak ada Allah, ya nggak ada alam semesta, gitu. Kemudian yang kedua, suhudul kasrah fil wahdah, memandang alam semesta diciptakan, diadakan oleh yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, orang yang terhijab memandang alam semesta, liman bagi orang waqafa yang terhenti siapa man ma'adzohirihi serta aspek zohirnya, ya. Jadi orang ateis itu terhijab karena sebatas melihat objek material. Itu. Contoh, ya, gunung itu ya proses alam. Itu. Wujud di sekeliling kita ya dianggap proses alam. Nah, ini yang disebut li'annahu hijabun liman waqafa ma'adzohirihi. Berbeda dengan orang yang suhudu rabbih, orang yang senantiasa mampu memandang Allah, ya, melihat matahari yang teringat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau Allah tidak menciptakan matahari, mustahil matahari menjadi ada. Akhirnya ketika melihat matahari, yang diingat lebih dulu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga melihat bulan. Ketika melihat bulan, subhanallah, yang diingat Allah dulu, karena Allah lah yang menciptakan bulan. Begitu juga melihat bumi seisinya, yang dilihat Allahnya dulu, karena semua makhluk yang ada di muka bumi menjadi ada karena Allah yang mengadakan. Nah, disinilah pentingnya, ya, suhudu rabbih, memandang Allah sebagai pencipta alam semesta. Ini menjadi dasar ilmu tauhid, ya, di dalam meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya meyakini bahwa alam semesta ini sebagai madharul haq, yaitu kenyataan dari al-haq. Wali'annahu sahabun, dan sesungguhnya wali'annahu, dan sesungguhnya hijab
Ya, sahabun itu ibarat mendung, yuhti yang menutupi samsal ma'ani, yaitu mataharinya makna-makna, liman bagi orang wakofa yang terhenti ma'adohiri serta ma'adohiri hisil awani, serta aspek fisik, aspek luarnya fisik semata. Jadi kalau hanya memandang objek fisik ya tanpa dibarengi dengan keyakinan tauhid, ya dia akan terhijab. Ya, ibarat ya ada objek matahari, kemudian ada mendung yang cukup tebal yang menutupi. Ketika ditanya mana matahari, oh tidak ada. Kenapa kamu bisa berpendapat tidak ada? Ya karena mata kami tidak melihat. Kenapa tidak melihat? Sebab tertutup dengan hijab, yaitu dengan sahab, yaitu mendung. Gitu. Padahal hakikatnya ada matahari. Kenapa tidak bisa memandang? Karena ada hijab tadi. Begitu juga orang yang memiliki pemahaman soal alam semesta itu. Wa ilahi asyara biqaulihi, wa ilahi dan kepadanya asyara memberikan isyarat siapa atas tari biqaulihi dengan ucapannya, la tangdur, janganlah kamu melihat ilal awani kepada wadah, kepada fisik gitu. Jadi lam tangdur ilal awani, jangan kamu melihat, memandang sebatas fisik, sebatas wadah. Dan bahrul ma'ani, dan ambillah lautan makna yang terkandung di dalamnya. La'allaka tarni, mudah-mudahan kamu mampu memandangku gitu. Jadi makalah Syekh Atastari tadi menyampaikan jangan memandang objek alam semesta ini secara fisik semata. Ya, melihat gunung sebatas gunung, laut sebatas laut, matahari sebatas matahari, tidak mampu menembus pencipta yang hakiki. Sebab kalau memahami yang hakiki, ya pasti akan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penciptanya. Itu. Fasorul kaunu bihandal iktibar kulluhu dulmah, maka pandangan soal alam semesta itu dulmah, gelap, ya bagi orang yang terhijab. Maka orang yang punya pikiran bahwa Tuhan itu tidak ada, ya terhijab. Wujud alam semesta ini ya wujud yang berproses secara alami, ya ini orang yang terhijab karena tidak mampu memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma'ana rohu tazalil haqbih, dan sesungguhnya yang dapat memberikan pencerahan cahaya ya dalam menembus terhijabnya pandangan tersebut, yaitu tajalli al-haq, yaitu mampu memandang bahwa alam semesta ini dari tidak ada menjadi ada. Nah, ketika ada, ini sebagai tajalli al-haq, yaitu kenyataan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menggunakan istilah tajalli al-haq itu. Karena apa? Ya dulu tidak ada menjadi ada. Nah, ketika ada, ini disebut sebagai tajalli al-haq. Wa duhuruhu, dan kenyataannya fihi di dalam kaun. Qala Allah Ta'ala, hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu nurus samawati wal ard.
Allahu bermula Allah. Nurus samawati itu cahaya ya, langit ya, wal ardi dan bumi. Jadi Allah ya sebagai sumber cahaya yang menerangi langit dan bumi. Artinya Allah yang mengadakan, yang menciptakan seluruh kehidupan di langit dan bumi. Fatahsulu, maka akhirnya paham anna qaula syekh, sesungguhnya ucapan syekh al-kaunu kullu dzulmah innama huwa fi haqqil hijab ya, bahwa pandangan soal alam itu gelap ya bagi orang yang terhijab dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kita bisa meyakini ya dengan paham tauhid yang sudah kita miliki ya, bahwa semua wujud di alam semesta ya semua tidak lepas dari skenario dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun teknologi modern itu pun tidak bisa lepas dari kehendak, dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh ya, munculnya teknologi modern zaman sekarang ini. Tetap dalam pandangan kita harus memandang secara tauhid bahwa adanya teknologi modern tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya proses menemukan gitu, bukan menciptakan. Karena yang menciptakan yang hakiki Allah. Ya, seperti teknologi internet ya, kemudian bisa diakses oleh semua HP. Lah, pandangan kita secara tauhid ini semua tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang penemunya ya itu kan makhluk, itu kan hamba. Yang ngasih hidup siapa? Allah. Sang penemu teknologi dia bisa berpikir karena ada otak. Otaknya bisa menemukan karena ada ruh. Itu. Dan ruh milik siapa? Ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka dengan pandangan tauhid yang meliputi seluruh alam semesta, kita tidak menjadi orang yang kaget gitu, melihat kemajuan zaman. Tetap dalam posisi pandangan tauhid, karena kemajuan apapun ya zaman dahulu, sekarang maupun yang akan datang tidak lepas dari kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sudah by design oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan pemahaman tauhid yang demikian, kita tidak akan silau melihat objek apapun dalam batin kita. Kita pandang secara suhud, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Faman nadhara ila dhahiri hissihi ra'ahu hissan dulmanian, barang siapa yang sebatas memandang aspek zahir, maka dia akan memandang berupa fisik yang sifatnya gelap. Contoh ya seperti alat ini iPad ya. Ini kan kalau dipandang secara fisik ya ini teknologi gitu.
Terus yang menciptakan ini siapa? Ya, manusia. Manusia yang memberikan hidup siapa? Ya Allah. Artinya kalau tanpa dikasih hidup oleh Allah, kira-kira bisa nggak dia menciptakan? Tidak bisa. Jadi artinya bahwa teknologi seperti iPad, mic, dan semua ya itu harus dipandang kepada sumber utamanya yang menggerakkan, yang punya kudroh, yang punya irodah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Maka ketika kita memandang misalnya mic, ya kita bisa memahami hakikatnya. Oh iya, mic ini ya betul diciptakan oleh manusia, oleh pabrik. Ya, sebelum diciptakan oleh pabrik, yang punya ide, ya kreatornya itu diberikan ide oleh Allah, diberikan gagasan oleh Allah sehingga menemukan sebuah teori. Gitu. Nah, semua itu tidak lepas, andai mereka tidak ada ruh, mustahil bisa menciptakan. Maka dalam teori tauhid di Durun Nafis, penciptaan-penciptaan yang baru ini disebut sebagai tawalud, yaitu hasil karya manusia, namun hasil karya ini tidak lepas dari yang hakikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap pandangan kita melihat teknologi modern, kita tidak silau, tidak kaget, tetap dalam posisi memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat Al-Quran sudah mengingatkan, kul, katakanlah, ungduru, lihatlah, mada, ya mada, sesuatu fis samawati, di langit, wal ardi, dan bumi. Mada, ada apa gitu. Jadi kita disuruh melihat dengan tafakur, melihat dengan merenung, ya adanya alam semesta ini siapa yang mengadakan. Kemudian adanya makhluk di alam semesta ini siapa yang mengadakan. Ketika proses perenungan kita jalan, pasti akhirnya berujung menemukan yang hakiki, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adanya kehidupan di alam semesta ini aimin nuri malakutihi, yaitu dari bias cahaya malakutnya Allah, wa asrori jabarutihi, dan rahasia jabarutnya Allah, au min asroril ma'ani al-qaimati bil awani, atau rahasia makna-makna yang tersimpan di balik wujud fisik gitu. Ya, saya kira sudah jelas penjelasan mu'alif terkait ya bagaimana cara memahami dunia dan bagaimana cara memandang dunia, yang sudah disampaikan bahwa alam semesta ini kalau dipandang secara tauhid ya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang disampaikan dapat menambah wawasan tauhid kita dan bagaimana cara memandang alam semesta secara benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.